Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan mata kuliah algoritma dan juga struktur data 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur percabangan. Untuk struktur percabangan sendiri, ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian pertama, mengenai apa itu struktur percabangan dan berbagai macam alternatif yang dapat kita selesaikan menggunakan struktur percabangan. Struktur utama, ingat kembali ya di pertemuan kemarin di struktur runtunan, bahwa struktur utama badan algoritma itu terdiri dari 3 jenis, yaitu runtunan yang kemarin sudah kita jelaskan, dan juga yang satu yang akan kita jelaskan adalah struktur percabangan atau pemilihan branching ataupun kondisi. Nah, kita masuk dulu nih. Apa sih sebenarnya struktur percabangan itu? Nah, struktur percabangan adalah struktur yang memungkinkan satu atau sekumpulan pernyataan dieksekusi ketika suatu kondisi tercapai atau kondisi bernilai true. Artinya di sini, kalau kita perhatikan, yang namanya struktur percabangan, pernyataan atau statement tersebut akan dieksekusi jika kondisinya true. Kalau kondisinya tidak true atau false, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi. Nah, dengan percabangan sendiri, komputer seakan-akan dapat mengambil suatu keputusan layaknya manusia. Struktur percabangan disebut juga sebagai struktur pemilihan, branching ataupun kondisi atau condition. Nah, di berbagai macam bahasa pemrograman ada berbagai macam jenis statement atau notasi dari struktur percabangan. Ada yang if, then else, ada yang switch case, ada yang case of, dan juga match case. Nah, untuk di algoritma sendiri ini kita akan jelaskan mengenai if dan juga else. If dan else seperti itu. Nah, dalam kondisi percabangan ini biasanya kita gunakan operator perbandingan. Nah, operator perbandingan yang bisa kita gunakan di sini contoh salah satunya ada sama dengan. Nah, ingat kembali ya, sama dengan di algoritma itu gunakan simbol sama dengannya 2 kali ya. Karena kalau simbol sama dengan 1 kali itu adalah simbol assignment atau penugasan. Nah, lalu untuk lebih besar seperti ini, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ataupun tidak sama dengan, seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita balik ya, misalnya sama dengan lebih besar, itu tidak bisa. Atau seperti ini ya, sama dengan lebih kecil, tidak bisa. Tapi bentuknya atau operatornya hanya seperti ini saja yang dapat kita gunakan di dalam struktur percabangan. Nah, kita masuk dulu ke pernyataan if di algoritma. Nah, di algoritma sendiri untuk pernyataan if seperti ini, if lalu kondisinya seperti apa, kemudian then, nah, maka lancarkan atau lakukan statement pertama atau pernyataan pertama. Nah, kalau tidak memenuhi kondisinya, maka jalankan pernyataan kedua atau statement kedua. Nah, ini secara bentuk flowchartnya ya. Jadi kalau misalnya kondisinya bernilai true, maka masuk ke pernyataan pertama, lalu berakhir. Nah, kalau misalnya kondisinya false, maka masuk ke pernyataan kedua, lalu kondisinya berakhir. Nah, kondisi sendiri di sini itu harus memiliki nilai true atau false. Jadi tidak ada suatu kondisi yang tidak mengembalikan nilai true atau false. Nah, statement 1 ini akan dijalankan ketika kondisinya bernilai true. Nah, statement 2 akan dieksekusi ketika kondisinya bernilai false. Nah, blok else ini boleh tidak ada. Nah, kapan kondisi blok else ini tidak ada? Nah, ini akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita akan coba masuk dulu ke contoh kasus ya, untuk pernyataan satu kondisi atau satu alternatif. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan nilai akhir. Nah, di sini inputannya adalah nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, nilai akhir itu akan dihitung dengan formatnya 0,40 atau 40% dari nilai UTS ditambahkan dengan 60% dari nilai UAS. Nah, ini 60% ya, dikali ya. Nah, outputnya adalah tampilkan nilai akhirnya. Kemudian tulis sampai 2 digit pecahan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan keterangan sempurna
jika atau kalau nilai akhirnya sama dengan 100. Nah, oke. Di sini kita akan coba dulu. Yes. Nah, ya. Di sini saya sudah buat juga sebuah Word agar lebih mudah. Nah, ini untuk algoritma atau notasi Python untuk satu alternatif. Nah, kita akan pelajari ini di teori dan praktikum di Psikologi Persabangan. Oke, di sini untuk satu alternatif, ini formatnya atau notasinya seperti ini ya. Jadi perlu kalian ingat saja di sini. Kita akan bikin kalian. Nah, untuk satu alternatif itu kan if seperti ini. Lalu kondisinya seperti apa? Lalu then. Nah, di sini adalah statement seperti ini yang akan dieksekusi. Nah, ini yang akan dieksekusi. Eksekusi jika kondisi bernilai true. Nah, seperti ini. Lalu and if. Seperti ini. Jadi, untuk satu statement atau satu alternatif, di sini satu kasus ya. Ini penulisan seperti ini. Nah, ini jangan lupa untuk di Ctrl U yang menandakan bahwa ini adalah notasi dari algoritmanya. Jadi if, lalu kondisinya apa, then, lalu statement yang akan kita eksekusi, lalu and if. Nah, kita akan coba untuk kasus ini, kita akan bentuk algoritmanya. Nah, seperti biasa kita bikin dulu algoritma. Nah, ini kita bikin jadi Courier-New aja ya. Courier-New seperti ini. Kita bikin algoritma. Misalnya di sini untuk perhitungan nilai seperti ini contohnya. Nah, jangan lupa initial state dan final state-nya. Initial state-nya di sini kita tahu bahwa pengguna akan memasukkan atau pengguna memasukkan nilai UTS dan UAS seperti ini. Lalu final state-nya di sini program akan menampilkan nilai akhir dan apa nih? Keterangan sempurna. Sempurna jika nah ya. Jika nilai akhirnya 100. Simpelnya kayak gini. Ini initial state dan juga final state-nya. Nah, jangan lupa kita definisikan juga untuk kamusnya. Kamus datanya. Nah, di sini di Ctrl U dulu. Oke. Untuk kamus. Nah, di sini kita tahu ya. Di sini ada nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, di sini kita bikin dulu nih nilai UTS. Nilai UTS seperti ini. Kemudian nilai UAS. Seperti ini misalnya. Nilai UTS dan nilai UAS. Seperti ini. Dia adalah integer. Sama pola seperti ini. Ya kita asumsikan integer ya. Kalau misalnya kalian bisa menginputkan nilai desimal ya udah berarti di sini buat dia float. Simpelnya kayak gitu. Nah, untuk nilai akhirnya, nilai akhir itu kita akan buat dia real tipe datanya. Kenapa Pak real? Nah, ini kan karena kita ada perkalian dengan koma ya, 0,4 dengan 0,6 atau persentase. Nah, sehingga kita akan buat dia real. Kalau misalnya ternyata pas di badan algoritmanya ternyata butuh kamus yang lain ya, kita tinggal tambahkan saja. Oke, di sini langsung kita masuk ke algoritmanya atau badan algoritmanya. Nah, pertama ini adalah untuk inputnya. Kita akan masukkan dulu untuk nilai UTS dan nilai UAS-nya. Nah, input kita masuk seperti ini. Lalu nilai UTS seperti ini. Kemudian input nilai UAS-nya seperti itu. Nah, kita kan di sini ya menerima inputan berupa nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, oke. Lalu untuk prosesnya, di sini kita tahu bahwa untuk mendapatkan nilai akhir itu kita pakai simbol assignment seperti ini, dia adalah 0,40 dikalikan dengan nilai UTS. Kemudian ditambah dengan 0,60
dikalikan dengan nilai US seperti ini. Nah, ini boleh dibikin kurung seperti ini ya. Boleh dikurung. Jadi supaya biar tahu notasi mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, seperti ini prosesnya. Kemudian outputnya, kita masukkan lagi nih. Outputnya itu pertama kita akan outputkan nilai akhirnya. Di sini output nilai akhir seperti ini, akhir. Kemudian di sini ingat lagi ya, di sini kita akan menampilkan nilai sempurna jika nilai akhirnya 100. Nah, ini ingat lagi kok, lihat statement untuk penulisan if-nya. Nah, berarti kan if jika kondisinya apa nih di sini? Nilai akhir itu lebih besar atau enggak, bukan lebih besar ya, tapi sama dengan ya. Sama dengan dari 100 ya. 100. Nah, then maka apa? Nah, kita bikin ini. Satunya adalah outputkan apa yang dioutputkan adalah di sini sempurna contohnya. Nah, sempurna seperti ini. Ya. Nah, boleh satu kutip atau dua kutip silahkan. Nah, sempurna seperti ini. Oke, jangan lupa di sininya and if. Nah, buat apa and if di sini ya? Untuk mengetahui bahwa yang akan dieksekusi di badan if-nya itu hanya ini saja. Itu aja ya. Jadi jangan lupa and if-nya. Nah, ini kita kontrol U. Jadi ingat statement algoritmanya kita buat dia ada underline-nya. Nah, ini untuk yang satu kondisi atau satu alternatif. Ini dicontohkan untuk perhitungan nilai seperti itu. Nah, statementnya jangan lupa untuk algoritmanya itu ada if, lalu kondisinya apa, lalu then, lalu statement yang akan dieksekusi jika kondisinya true, lalu and if. Nah, ini yang saya bilang kalau block else-nya itu boleh tidak didefinisikan. Nah, sehingga cukup seperti ini saja karena di sini jika kondisinya bukan 100 tidak menampilkan apapun. Kita hanya menampilkan jika nilainya 100. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan contohkan ke dalam bentuk notasi Python-nya ya. Nah, ini kayaknya nggak perlu ada ya, karena kan notasi Python itu udah jelas program ya. Ini kita buang aja seperti itu. Oke, kita buat dulu algoritmanya. Nah, ini untuk satu alternatif. Nah, ini kita lagi. Nah, berikutnya, nah kita akan contohkan untuk yang dua alternatif. Nah, di sini untuk yang dua alternatif contohnya kita akan menghitung harga barang seperti ini. Nah, di mana inputannya adalah harga barang dan kuantiti di penjualan. Prosesnya kita akan hitung subtotalnya seperti ini, subtotal. Kemudian dengan rumusnya subtotal sama dengan harga kali kuantiti. Nah, harga dikali kuantiti subtotal. Lalu perhitungan diskon. Diskon diberikan jika kuantiti pembeliannya, nah kuantiti pembeliannya melebihi atau sama dengan 12. Sebesar 12. Artinya kalau kuantitinya lebih dari 12 kita dapat diskon. Tapi kalau misalnya kuantitinya ternyata lebih kecil dari 12, maka tidak mendapatkan diskon. Simpelnya seperti itu. Nah, lalu kita hitung total bayar dengan rumus subtotal dikurangi dengan diskonnya. Outputnya tampilkan subtotal, tampilkan diskon, dan tampilkan total bayar. Oke, kita akan coba untuk yang dua alternatif. Nah, ini pun sama ya, kita akan buang saja ininya. Untuk dua alternatif, ini notasi atau format dari penulisannya seperti ini ya. If, nah ini kita bikin query dulu. If, jika kondisi, nah kondisi yang pertama, then, nah sini adalah statement, nah ini statementnya ini sama ya kayak atas ya. Nah, statement yang akan kita eksekusi. Nah, ini gampang kita copy dulu aja ya. Kita copy yang alternatif 1. Di sini kita Ctrl V saja. Nah, kalau di yang satu alternatif ini langsung and if seperti ini. Nah, kalau yang dua alternatif di sini nggak langsung and if ya, tapi di sininya ada else seperti itu. Nah, di sini lalu ada
statement yang kedua, statement. Nah, ini yang akan dieksekusi jika kondisinya itu false. Seperti ini. Nah, ini adalah yang if untuk dua alternatif. Nah, kita akan coba untuk dicontohkan di kasus ini ya. Oke, sama kita copy aja ya. Di sini untuk algoritmanya, kamus dan algoritma. Kita copy aja dulu. Di sini jangan lupa Ctrl V. Tapi untuk prosesnya ini berbeda ya. Outputnya berbeda, prosesnya pun berbeda. Seperti ini. Ya, karena kan kita nggak tahu ya, dia itu seperti apa. Oke, algoritmanya kita buat di sini misalnya adalah perhitungan penjualan. Nah, di sini pengguna itu akan memasukkan, yang dimasukkan bukan lewat UTS namun UAS ya, tapi harga satuan dan juga kuantitinya. Nah, KTY ya. Nah, kuantitinya. Nah, program akan menampilkan, yang akan dia tampilkan itu adalah subtotal, kemudian diskon, dan juga total bayar. Seperti ini. Nah, kita buat kamusnya, jangan lupa di sini ada, kalau kita lihat ya, di sini ada harga, kemudian dia juga ada quantity, kemudian apa lagi nih? Oke, quantity dulu nih ya. Quantity kita asumsikan inputannya adalah integer, karena nggak mungkin ya ada quantity yang 2,5 seperti itu, nggak mungkin. Nah, ini juga jangan lupa kasih underscore ini ya. Harga quantity dia tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di sini ada subtotal ya. Subtotal kita bikin seperti ini, subtotal. Lalu ada diskon dan juga ada total. Nah, ini karena ada perhitungan 20%, ya kita bikin aja dia real. Seperti ini. Oke, ya tadi ya, kalau misalnya ternyata di kamusnya, di algoritmanya nanti ternyata ada kamus yang lain, nanti kita tambahkan saja. Ini jangan lupa Ctrl U ya. Oke, ini pun juga saya lupa. Di Ctrl U. Nah, oke, kita kembali ke sini. Inputannya yang diminta oleh program itu adalah harga satuan dan juga kuantitinya. Berarti kita bikin aja nih input harga, kemudian input untuk kuantitinya. Nah, jangan lupa ini dikasih underscore, lalu ini pun dikasih underscore. Seperti ini. Nah, kemudian prosesnya di sini adalah untuk subtotal, tadi subtotal itu adalah dari harga dikalikan dengan quantity, seperti itu. Nah, ini jangan lupa, ya ini nggak apa-apa ya, kasih kita tidak gunakan kurung saja. Harga dikalikan dengan quantity, kemudian di sini, tadi ya, kita lihat di sini, diskon itu kalau misalnya kuantitinya lebih dari 12, ya, lebih besar atau sama dengan 12. Oke, kita if di sini. Nah, kondisinya apa? Jika quantity yang kita masukkan itu lebih besar sama dengan 12. Nah, then di sini adalah kita bikin diskonnya itu dia masuk 0,20 dikalikan dengan subtotal. Seperti ini. Nah, kemudian kalau ternyata kuantitinya tidak atau kurang dari 12, maka ada else di sini. Else-nya adalah diskonnya itu sama dengan 0. Seperti ini. Tidak dapat diskon sama sekali. Nah, kemudian jangan lupa and if. Seperti ini. Nah, kemudian di sini total itu sama dengan subtotal. Nah, ini jangan lupa lagi ya. Subtotal dikurangi dengan diskon. Oke, maaf. Ininya diskonnya besar ya. Karena di atas saya bikin di kamusnya diskonnya besar. Oke. Seperti ini saja untuk prosesnya. Nah, outputnya di sini ya kita tinggal tambahkan saja ya. Untuk outputnya adalah output sepertinya kurang. Nah, output di sini adalah subtotalnya dulu.
totalnya berapa, kemudian output, diskonnya, diskon, kemudian output di sini adalah untuk totalnya. Nah, jangan lupa tadi yang notasi algoritma kita kasih underscore seperti ini. Nah, ini ya, makanya kenapa perlu and if. Kita kan yang statement yang akan kita eksekusi dalam if-nya kan hanya diskon saja ya. Nah, kalau misalnya tidak ada and if, nanti total ini mungkin saja bisa masuk ke dalam else dari if-nya. Sehingga kita kalau pas nanti mau mengkonversikan ke notasi atau bentuk pembahasan pemrograman lain, kita tahu, oh ternyata dalam if-nya itu hanya seperti ini saja. Oke. Nah, ini untuk dua alternatif. Jangan sampai lupa ya. Ini adalah bentuk notasi dasarnya. Simpel seperti itu. Oke, kita maju lagi ke selanjutnya. Di sini, oke, kita besarkan lagi. Nah, di dunia nyata mungkin saja kita menemukan percabangan di mana kita menemukan yang lebih dari dua alternatif atau dua kondisi. Nah, di sini misalnya gini ya. If kondisi pertama di situ, kalau misalnya dia true, maka masuk ke penetapan pertama. Nah, tapi pas saat dia false dari kondisi pertama, dia akan cek dulu ada kondisi yang lain yang perlu diperiksa. Nah, masuk ke kondisi yang kedua, kalau dia true masuk ke pernyataan kedua, kemudian kalau false masuk ke pernyataan yang ketiga. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kondisi 1 dan kondisi 2 harus mempunyai nilai true atau false. Sama ya. Statement 1 itu hanya akan dijalankan ketika kondisi satunya itu bernilai true. Nah, statement yang kedua itu hanya akan dieksekusi ketika kondisi satunya bernilai false, tapi statement yang kondisi yang kedua itu bernilai true. Nah, statement yang ketiga hanya akan dieksekusi jika kondisi keduanya bernilai false. Nah, ini keterangannya, simpelnya kayak gitu. Nah, kita akan lihat contoh kasusnya. Di sini adalah untuk membuat sebuah program yang menentukan langkah yang harus diambil oleh seorang pengguna jalan ketika melihat warna lampu lalu lintas. Nah, di sini warna lampu lintas jika hijau silahkan jalan, jika kuning siap-siap, jika merah berhenti, jika hitam warna tidak dikenal. Artinya kalau misalnya warna yang kita masukkan itu di luar dari hijau, kuning, dan merah ya, ini warna tidak dikenal. Nah, oke, di sini kita akan coba saja ke dalam bentuk algoritmanya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini pun sama ya, kita buang saja. Oke. Untuk if lebih dari dua alternatif, ini hampir sama ya, kayak gini ya. Nah, ini kita copy aja. Bentuk statementnya kayak gimana. Nah, untuk yang lebih dari dua alternatif itu kayak gini contohnya. Nah, kalau saya kan ada langsung and if ya. Ada else di sini. Nah, kalau di ini langsung else, if lagi. If, jika, nah ini, jika kondisi yang kedua. Nah, ini maka statement dijalankan apa? Ini akan dieksekusi jika kondisi dia false. Nah, kondisi 2 false dan kondisi 2-nya, kondisi 2 itu true. Nah, lalu di sini ada else lagi. Nah, ini kalau misalnya statement ini yang akan dieksekusi jika kondisi duanya itu false. Simpelnya seperti itu. Ini kita perkecil aja biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk penulisan kalau kita punya dua alternatif. Nah, ini pun sama ya. Kalau misalnya Pak kondisinya ada yang kondisi yang ketiga, berarti di sini else if lagi. Nah, else if seperti itu. Nah, if. Kita akan coba saja untuk yang ini ya. Nah, ini pun sama. Kita copy aja. Ini tinggal kita ganti beberapa bagiannya. Kita copy. Tapi yang berbeda kan output, proses, dan inputnya ya. Outputnya berbeda, prosesnya berbeda, dan inputnya pun berbeda.
Begitu juga dengan kamusnya. Nah, untuk algoritmanya kita akan buat di sini misalnya algoritma apa ya? Nah, lampu lalu lintas misalnya. Nah, ini pengguna itu akan memasukkan warnanya. Nah, kemudian program akan menampilkan di sini kita akan menampilkan apa nih? Warna jam atau apa ya? Kita akan menampilkan oh ya, langkah saja langsung. Menampilkan langkah yang diambil. Simpelnya kayak gitu. Nah, di sini untuk kamusnya itu dia cukup warna saja ya. Karena kan di sini pengguna itu hanya menginputkan warna. Nah, dia tipe datanya adalah string. Nah, jangan lupa ya, kenapa string, Pak? Ya, tadi kan warnanya bisa hijau, kuning, merah, dan hitam. Seperti ini. Nah, inputannya di sini, inputannya adalah input warna yang kita akan masukkan. Nah, kemudian untuk prosesnya, di sini langsung ke if ya. If jika warna yang kita masukkan itu sama dengan hijau. Hijau. Kalau di algoritma nggak perlu pakai upper atau lower ya, karena cukup hijau atau hijau silahkan. Karena kita tahu nanti tergantung dari bahasa pemrogramannya, dia tipenya kayak sensitif atau tidak. Then, nah di sini kita akan eksekusi outputkan di sini adalah silahkan jalan, contohnya seperti itu. Nah, kemudian else if, nah ada if lagi, kenapa? Karena kan ada warna hijau, kuning, dan merah. Kondisi keduanya kalau ternyata nggak hijau, apa Pak? Kuning misalnya. Di sini if warna yang kita masukkan itu adalah kuning, then outputkan misalnya adalah siap-siap. Seperti ini contohnya. Nah, lalu ternyata ada lagi yang tadi ya, kondisinya kalau misalnya merah. Nah, ada merah dan juga warna yang di luar dari warna hijau, kuning, dan merah ya. Di sini else lagi, if warna sama dengan merah di sini. Jika warnanya merah, maka apa? Misalnya, then output merah itu berhenti ya. Jangan makin ngebut ya. Jangan berhenti. Oke. Nah, ini kita kasih biar seragam, kutipnya 2 aja. Cuman silahkan ya, kalian mau kutip 1 ataupun kutip 2 itu diperbolehkan. Oke, seperti ini. Nah, lalu kondisinya kalau misalnya yang tidak sama sekali hijau, kuning, ataupun merah, kita langsung aja else di sininya. Else di sini output, nah ini output ya. Output, nah, outputnya adalah warna tidak dikenal seperti ini. Then lagi maaf. Lalu di sininya and if. Nah ini ya. Jadi kalau lebih dari 2 alternatif, kita lihat nih kondisi semuanya ada berapa kondisi. Misalnya ada 3 kondisi. Berarti kan kondisi 1, kondisi 2, nah kondisi ketiganya cukup langsung di else saja. Seperti itu. Nah, di sini kan kita punya 4 kondisi ya. Artinya bisa warna hijau, bisa warna kuning, bisa warna merah, dan juga bisa saja pengguna itu memasukkan bukan dari 3 warna ini. Gitu. Maka di sini untuk yang warna bukan dari sini ya dioutputkan warna tidak dikenal. Nah, ini jangan lupa dikasih garis bawah seperti ini. Oh ya, dan-nya belum. Yes. Ctrl U. Seperti ini. Nah, outputnya di sini ya, oh nggak ada ya, langsung outputnya ada dalam sini. Jadi tidak perlu ada di sini. Oke, seperti ini saja untuk struktur yang 2 alternatif seperti itu. Oke, nah ini jangan lupa bentuknya untuk dasarnya ya.
untuk yang lebih dari 2 alternatif, untuk yang 2 alternatif, dan juga untuk yang 1 alternatif, seperti kayak gitu. Nah, di sini, kita akan masuk ke latihan. Di sini latihannya itu ada 4 latihan ya. Di sini, latihan pertama seperti ini, untuk membuat program tiket kereta api. Nah, di sini kita akan bikin menu dulu, seperti itu. Jadi menunya kalau kita milih Jakarta, maka apa, untuk jurusannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini untuk lama rental, seperti itu. Nanti kalian cobain dulu. Lalu yang ketiga untuk perhitungan penjualan barang. Dan yang keempat, ini untuk menghitung gaji karyawan. Nah ini, latihan-latihan ini kalian kerjakan, kalian buat di sini ya ini nggak perlu soalnya, nggak perlu ada, cukup tuliskan saja latihan 1, latihan 2, latihan 3. Cuma seperti itu. Nah, di sini akan bikin tabel untuk bentuk algoritma dan juga untuk bentuk notasi Python-nya seperti apa. Oke. Oke, nanti kita akan lanjut ke bagian kedua di minggu depan. Oke, jika ada yang ingin tanyakan, kalian boleh tanyakan di grup seperti itu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.